Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi di tahun ajaran baru. Di posisi yang berbeda, kita memakai proses pembelajaran daring di mana kondisi kita dalam posisi COVID-19, tetapi tidak mengurangi proses KBM yang kita jalani. Kalian di rumah, saya juga di rumah, tetapi semuanya itu tidak membuat halangan kita dalam proses KBM. Anak-anak, kalian sudah di kelas 12, tingkatkan belajar kalian, dan tidak boleh karakter yang di kelas 10 maupun kelas 11 kalian lakukan kembali sesuatu yang negatif. Kita harus positif, kreativitas kita tingkatkan. Di kelas 12 ini kita akan mempelajari masalah akuntansi. Akuntansi itu dipakai di perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Itu materi kata yang ada di kelas 12. Untuk mempelajari akuntansi perlu ketelitian anak-anak. Jadi kalian tidak boleh gegabah dalam menyikapi. Tidak bisa satu KD kalian tidak akan bisa melanjutkan di KD berikutnya. Saya uraikan sebentar masalah proses laporan keuangan di dalam akuntansi. Kalian harus paham masalah yang pertama, transaksi. Kalian tidak bisa akan melanjutkan materi yang lain kalau setiap KD kalian belum memahami. Di situ adalah siklus perjalanan membuat laporan keuangan. Yang pertama, kalian harus memahami transaksi. Dari transaksi itu kalian harus bisa menganalisis, di mana analisis itu untuk jembatan dalam menyusun jurnal umum. Setelah jurnal umum kita buat, kita masukkan atau kita posting ke dalam buku besar. Setelah buku besar itu terselesaikan, kalian akan menyusun neraca saldo. Di dalam neraca saldo, tidak semua akun-akun itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Maka perlu diadakannya penyesuaian. Materi berikutnya adalah kalian menyusun jurnal penyesuaian. Setelah laporan itu terselesaikan, kita akan membuat kertas kerja dari hasil neraca saldo yang telah kita sesuaikan. Kertas kerja itu fungsinya untuk mempermudah kalian menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan itu fungsinya akan dipakai oleh para pemakai informasi akuntansi. Nanti kita bahas pertemuan awal siapa saja yang akan memerlukan laporan keuangan atau informasi akuntansi. Di dalam laporan keuangan ada 3, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Tetapi ada beberapa perusahaan yang membutuhkan informasi arus kas. Jadi ditambahkan laporan keuangan itu adalah arus kas. Itu perusahaan jasa. Kita nanti akan mempelajari juga perusahaan dagang. Di dalam perusahaan dagang ada perbedaan dengan perusahaan jasa. Perbedaan yang paling pokok adalah di jurnal umumnya di perusahaan jasa, tetapi di perusahaan dagang ada jurnal khusus. Kenapa harus dibuatkan jurnal khusus? Karena di situ ada beberapa transaksi yang sering terjadi. Karena sering terjadi, makanya dikelompokkan. Ada 4 jurnal khusus, yaitu penerimaan kas, pengeluaran kas, terus penjualan, pembelian. Itu dikelompokkan. Setelah itu dibuatkan rekapitulasinya untuk proses posting buku besar. Setelah itu anak-anak, kita membedakan di posting buku besar. Kalau posting buku besarnya sama perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Ada perbedaan lagi di buku besar. Buku besar perusahaan jasa tidak ada buku besar pembantu. Tetapi di perusahaan dagang ada beberapa akun yang memerlukan buku besar pembantu, yang berfungsi untuk merinci buku besar utama. Ada 3 buku besar pembantu yang ada di perusahaan dagang,
yaitu buku besar utang, piutang, dan persediaan barang dagangan. Setelah kita posting, tetap kita arusnya ke neraca saldo. Untuk neraca saldo tidak ada perbedaan antara perusahaan jasa maupun dagang. Kita lanjutkan menyusun kertas kerja. Di dalam kertas kerja sama, tetapi unsur yang ada di kolom laba rugi, kalau di perusahaan jasa hanya pendapatan dan beban. Tetapi di perusahaan dagang ada HPP, harga pokok penjualan. Perbedaannya laporan keuangan di perusahaan jasa dan dagang itu. Selesailah sudah kita menyusun kertas kerja, langsung menyusun laporan keuangan sama di perusahaan jasa. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada neraca, dan arus kas apabila dibutuhkan. Itu cerita sedikit informasi masalah siklus akuntansi perusahaan jasa maupun dagang. Manufaktur pun juga seperti itu. Anak-anak, marilah kita lanjutkan untuk materi yang pertama, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Di dalam akuntansi sebagai sistem informasi, sebelum kita melanjutkan materi, kalian harus tahu tujuan pembelajaran ini. Setelah KBN berjalan, terselesaikan, kalian harus memahami. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan sejarah akuntansi. Setelah paham atau mengetahui bagaimana terjadinya akuntansi, kita bisa menyimpulkan pengertian akuntansi. Setelah mengerti pengertian akuntansi, untuk siapakah laporan keuangan atau informasi akuntansi itu, kalian harus bisa menjelaskan para pemakai informasi akuntansi. Di dalam informasi akuntansi perlu ada kualitas, di mana kualitas informasi akuntansi itu diperlukan oleh para pemakainya. Jadi dalam menyusun laporan keuangan tidak sekedarnya, jadi harus berkualitas, di mana para pemakaiannya bisa dipertanggungjawabkan. Untuk berikutnya, apa yang ada di dalam akuntansi itu? Atau bidang-bidang apa yang ada di dalam akuntansi? Nanti kita jelaskan untuk berikutnya. Bidang-bidang akuntansi itu ada akuntansi manajemen, ada akuntansi pendidik, ada akuntansi keuangan, masalah anggaran, budget, dan sebagainya. Itu nanti kita bahas berikutnya. Yang berikutnya, setelah kita mempelajari atau berperan di bidang akuntansi, profesi apa yang disandang atau yang dimiliki oleh para akuntansi itu. Jadi di situ kalian harus bisa atau tahu profesi akuntan. Setelah menyandang profesi akuntan, harus mengetahui etika-etika yang ada di dalam profesi akuntan. Anak-anak, kalian dalam mempelajari sejarah akuntansi, kalian baca literatur yang ada, kalian bisa membuka internet untuk menambah wawasan dari sejarah akuntansi. Setelah kalian memahami sejarah akuntansi, kalian bisa menyimpulkan apa dari pengertian akuntansi itu. Untuk yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi itu ditinjau atau dilihat dari beberapa teori, kalian akan bisa menyimpulkan pengertian akuntansi. Nanti untuk tugas kalian ada salah satunya yaitu menjelaskan pengertian akuntansi. Untuk materi berikutnya yaitu kalian harus bisa menjelaskan sejarah akuntansi di Indonesia. Kalau tadi secara umum, pengertian akuntansi secara umum, sejarah akuntansi secara umum, kalian juga harus bisa menjelaskan sejarah akuntansi yang ada di Indonesia. Anak-anak, kita sudah
paham masalah pengertiannya sudah, sejarahnya sudah, pengertiannya sudah, terus pemakai informasi akuntansi sekarang. Jadi untuk laporan keuangan atau informasi akuntansi itu dipakai oleh beberapa pihak. Ada pihak intern, ada pihak ekstern. Atau pihak internal atau eksternal sama. Di situ yang dimaksud pihak intern atau ekstern itu dilihat dari perusahaan. Kalau pihak internal atau intern itu adalah yang membutuhkan yang ada di dalam perusahaan. Di situ biasanya adalah direktur daripada perusahaan. Kalau pihak eksternalnya itu bisa pemilik perusahaan, pemegang saham atau investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Setiap pemakai informasi punya tujuan yang berbeda. Contoh untuk direktur. Untuk apa direktur membutuhkan informasi akuntansi? Untuk evaluasi dalam rangka menentukan kebijakan. Contohnya, perusahaan ini mendapatkan laba atau tidak. Di dalam laporan keuangan yang pertama tadi kita jelaskan ada laporan laba rugi. Kalau perusahaan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, pasti labanya semakin meningkat. Direktur bisa mengambil kebijakan atau menentukan kebijakan. Salah satunya adalah menaikkan gaji karyawan. Itu keperluan dari direktur. Terus yang eksternal atau di luar perusahaan, contohnya pemerintah yang paling mudah. Untuk apa pemerintah itu membutuhkan laporan keuangan? Untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dipungut oleh pemerintah kepada perusahaan yang bersangkutan. Itu adalah penjelasan masalah para pemakai informasi akuntansi. Di dalam membuat laporan keuangan atau informasi akuntansi itu harus berkualitas. Yang dimaksud berkualitas itu di sini, di dalam informasi akuntansi itu harus bisa membandingkan antara manfaat yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi ada perbandingan manfaat dan biaya. Kalau membuat laporan keuangan atau informasi akuntansi karena yang memakai itu bukan pembuatnya, jadi harus dapat dipahami oleh yang membutuhkan. Laporan keuangan atau informasi akuntansi sama itu harus relevan sesuai dengan fakta yang ada, tidak boleh direkayasa. Kecuali itu informasi akuntansi harus dapat dipercaya bahwa laporan keuangan atau informasi itu betul-betul relevan, bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Terus informasi akuntansi juga harus bisa diprediksi. Maksudnya seperti itu. Jadi perusahaan itu tahun kemarin laba. Tahun ini ada laba enggak ya? Kita lihat atau kita evaluasi dari informasi akuntansi. Jadi informasi akuntansi itu harus bisa memprediksi hasil tahun berikutnya. Juga harus bisa umpan balik. Ya, kita jelaskan nanti untuk berikutnya, bisa tepat waktu, itu adalah kualitas informasi akuntansi. Kalau kalian sudah paham masalah itu, kita masuk di bidang-bidang akuntansi. Bidang akuntansi itu meliputi akuntansi keuangan, auditing, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi anggaran atau budgeting, akuntansi perpajakan, sistem akuntansi, dan akuntansi pemerintahan. Itu adalah bidang-bidang akuntansi, nanti kita bahas satu persatu. Untuk berikutnya kita harus kalian pahami yaitu profesi akuntan. Di situ profesi akuntan bisa akuntan perusahaan, ada akuntan publik, ada akuntan pemerintah, ada akuntan publik, akuntan pendidik. Kalau kita menyandang profesi akuntan harus tahu etika. Etika profesi akuntan. Satu, menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Kalau kalian nanti kuliah, akhirnya jadi seorang akuntan, harus menjalani
etika profesi akuntan. Yang pertama, menghindari pelanggaran etika sekecil apapun yang telah ditetapkan. Yang kedua, menekankan pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik dan berpegang pada perilaku etis. Itu yang perlu dipegang para profesi akuntan. Inilah pertemuan pertama, anak-anak. Kita lanjutkan lagi untuk minggu depan, untuk materi-materi berikutnya. Harapan saya, kalian belajar di rumah dengan baik, membaca literatur-literatur yang ada, kalian tambah lagi melihat di internet materi-materi yang bisa menambah pengalaman dari permasalahan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.